Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Pembangunan Candipuro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar terlebih di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pencari ilmu hingga akhir zaman. Anak-anak sekalian, jika pada materi pertama kita sudah membahas tentang adab sebelum hadir di tempat belajar, maka pada kesempatan ngabuburit kali ini kita akan membahas adab ketika kita berada di tempat belajar, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tanbihul Muta'alim yang telah kita pelajari kemarin. Karena dalam Islam, ilmu bukan soal kecerdasan tetapi juga soal adab. Adapun adab ketika berada di tempat belajar, yang pertama yaitu duduk dengan tenang. Dalam kitab dijelaskan bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya duduk dengan tenang dan penuh kesungguhan. Mengapa ini penting? Karena ketenangan adalah pintu masuknya ilmu. Ketika hati yang gelisah, maka kita akan sulit untuk menerima pelajaran. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ketika di kelas, duduk rapi saat guru menjelaskan, itu akan lebih nyaman ketika mendengarkan guru menjelaskan materi di depan. Dan tidak berbicara sendiri, juga tidak bermain HP saat pembelajaran berlangsung, dan tidak juga mengganggu teman yang lain. Ramadan ini mengajarkan kita untuk menahan diri, maka di kelas pun kita juga harus menahan diri dari sikap yang tidak perlu. Kemudian adab yang kedua yaitu menghormati guru dan ilmu di tempat yang sesuai dengan adab, tidak terlalu dekat, istiqomah, menghadap ke arah guru dan kiblat. Oke anak-anak, maksud duduk di tempat yang sesuai dengan adab di sini maksudnya yaitu seorang murid dianjurkan memilih tempat duduk yang tidak sembarangan, duduk yang sopan, dan tidak menempati posisi yang kurang pantas di hadapan guru. Jadi contoh sederhananya, seorang murid hendaknya itu duduk di tempat yang telah ditentukan, atau bangku kalau di sekolah itu biasanya disediakan oleh sekolah dan sudah ditata sesuai dengan ketentuan dari sekolah, dan tidak duduk di meja guru, apalagi duduk di tempat yang lebih tinggi daripada guru. Alasannya karena apa? Hal tersebut menunjukkan sikap tawadhu atau rendah hati seorang murid terhadap guru. Hal tersebut juga untuk menjaga wibawa seorang guru, menciptakan suasana belajar yang tertib, serta melatih kedisiplinan siswa dan kesadaran diri. Kemudian, tidak terlalu dekat dengan guru. Kenapa kita tidak boleh duduk terlalu dekat dengan guru? Contoh, kita duduk terlalu menempel di depan meja guru atau duduk pas di samping dengan guru. Nah, kenapa kita tidak boleh? Itu alasannya agar tetap menjaga batas kesopanan antara murid dengan guru. Misal guru mau menjelaskan, guru mau keliling, biar guru mempunyai ruang untuk berjalan, untuk ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Alasannya selain itu untuk menjaga kenyamanan guru juga, menghindari sikap yang terkesan tidak sopan, menunjukkan rasa hormat, dan melatih etika dalam berinteraksi. Kemudian istiqomah. Istiqomah di sini maksudnya tidak berpindah-pindah tempat. Kenapa dalam duduk kita juga harus istiqomah atau tidak pindah-pindah tempat? Alasannya yang pertama yaitu untuk melatih kesungguhan murid untuk dalam menuntut ilmu. Jadi ketika ada murid saat pelajaran dimulai, mereka pindah-pindah tempat dengan tanpa alasan yang jelas, itu menunjukkan bahwa dia kurang fokus dan tidak serius dalam mengikuti pembelajaran.
Selain itu, kenapa kita tidak boleh pindah-pindah? Agar menjaga konsentrasi itu biar kalian fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ketika kita fokus kita terjaga, maka itu akan membuat ilmu akan lebih mudah untuk dipahami. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai mengganggu? Karena mengurangi ketertiban kelas, atau juga mengalihkan perhatian teman dan menimbulkan gangguan kecil yang mengurangi kefokusan dalam belajar. Dan alasan yang paling penting yaitu sebagai bentuk adab seorang murid kepada guru. Coba ketika ada guru di kelas depan, misal ada guru di depan kelas sedang menerangkan materi pembelajaran, kalian tiba-tiba pindah tempat duduk ke samping kanan, ke samping kiri, atau ke belakang, ke depan, nah itu akan mengganggu. Misalkan ketika ada guru di kelas di depan sedang menerangkan materi pembelajaran, kalian tiba-tiba pindah-pindah tempat duduk, entah itu ke depan atau ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, itu kesannya akan seperti apa? Nah, itu kesannya sangat tidak sopan. Nah, jadi istiqomah di sini menunjukkan kehormatan kepada seorang guru yang sedang menyampaikan ilmu. Dengan itu, seorang guru akan merasa dihargai ketika murid belajar dalam keadaan tenang, tidak memberi kesan yang bosan atau tidak tertarik terhadap pelajaran ataupun tidak tertarik kepada gurunya. Jadi, duduk istiqomah di sini itu menunjukkan penghormatan seorang murid kepada guru yang sedang menyampaikan ilmu. Dan dengan itu, seorang guru akan merasa dihargai ketika murid belajar dalam keadaan tenang, tidak memberi kesan yang bosan atau tidak tertarik terhadap pelajaran ataupun terhadap gurunya, juga menjaga wibawa serta ketertiban majelis ilmu. Dalam tradisi ulama yang sering kita dengarkan, bahwa ketenangan seorang murid adalah cermin dari adabnya. Jadi duduk istiqomah di sini bukan sekedar aturan teknis, tetapi bagian dari pembentukan karakter seorang murid. Kemudian, kenapa kita harus menghadap ke arah guru dan ke arah kiblat? Karena dengan menghadap ke arah guru menunjukkan bahwa kita benar-benar fokus apa yang beliau sampaikan. Karena pandangan di sini juga akan mempengaruhi konsentrasi kita saat kita sedang belajar. Selain itu, kita dengan menghadap guru menunjukkan bahwa itu sebuah bentuk penghormatan dan membantu pemahaman seorang murid. Karena ketika kita menghadap ke arah guru, maka kita bisa melihat bagaimana ekspresi yang ditunjukkan oleh guru. Selain itu juga bisa mendengar dengan jelas materi yang disampaikan, serta menangkap isyarat nonverbal dari guru. Maka itulah kenapa ini bisa memperkuat pemahaman materi pembelajaran. Kemudian, mengapa dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat? Dalam tradisi pendidikan Islam klasik, posisi menghadap kiblat di sini dianjurkan jika memungkinkan. Karena apa? Yang pertama pastinya untuk menghadirkan niat menuntut ilmu sebagai ibadah. Jadi belajar dalam Islam itu bukan sekedar akademik, tetapi juga dinilai sebagai ibadah. Jadi kiblat di sini itu merupakan simbol arah penghambaan kepada Allah. Juga mengingatkan kita bahwa belajar adalah untuk mencari ridha Allah dan menjadikan suasana belajar menjadi lebih khusyuk. Dengan menghadap kiblat, hati lebih mudah memberikan kesadaran spiritual. Bagaimana jika ada pertanyaan, bagaimana jika tidak menghadap kiblat? Apakah belajar kita salah atau tidak sah? Tentu tidak. Jadi, menghadap kiblat di sini, khususnya menghadap kiblat dalam menuntut ilmu atau belajar, itu adalah sebuah anjuran, adab, bukan sebagai kewajiban. Jadi ya sah-sah saja meskipun kita tidak menghadap kiblat atau kondisi ruangannya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Kemudian, adab ketika berada di tempat belajar dan selanjutnya yaitu memulai dengan mengucap bismillah, hamdalah, sholawat nabi, keluarga, para sahabat, serta diakhiri dengan mengucapkan hamdalah.
Kenapa kita dianjurkan untuk memulai dengan mengucapkan basmalah atau bismillah? Karena ilmu yang diawali dengan mengingat Allah itu akan lebih mudah difahami dan lebih berkah. Sebagai contoh, membaca doa sebelum belajar, mengucapkan bismillah sebelum melakukan sesuatu. Selain itu, bersolawat ketika nama Nabi disebut. Ketika diawali dengan bismillah, maka harus diakhiri juga dengan hamdalah. Jadi, ketika setelah selesai belajar, maka kita jangan buru-buru atau tergesa-gesa untuk pergi. Maka kita hendaknya menutup terlebih dahulu majelis ilmu dengan bacaan hamdalah. Karena ilmu adalah sebuah nikmat dan nikmat itu harus disyukuri. Dengan bersyukur, maka hati kita akan menjadi lebih rendah hati. Selain itu, ilmu akan menjadi lebih bermanfaat dan kita akan sadar bahwa kepintaran bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi juga karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab di tempat belajar yang terakhir yaitu memperhatikan terhadap pelajaran yang diterangkan oleh guru agar kita paham apa yang disampaikan dan menandai masalah-masalah yang belum difahami dan ditanyakan kepada guru sampai paham. Jadi tujuan belajar di sini adalah untuk memahami sesuatu, memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Jika kita belum paham, maka bertanyalah. Kenapa kita harus bertanya? Karena dengan kita bertanya itu adalah sebuah tanda kesungguhan kita dalam belajar. Jika kita diam saja dalam ketidaktahuan kita, itu bukanlah adab dari seorang penuntut ilmu atau seorang murid. Semakin kita ingin tahu, maka disitulah kita akan semakin banyak bertanya. Contoh adab di kelas, mengangkat tangan sebelum bertanya. Kemudian bertanya dengan menggunakan bahasa yang sopan dan mengulang pembelajaran di rumah. Dan mungkin contoh lainnya yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anakku sekalian, itulah tadi adab ketika kita berada di tempat belajar. Ilmu tanpa adab bisa membuat seseorang itu sombong. Namun, ketika ilmu yang disertai oleh adab akan melahirkan pribadi yang berilmu dan berakhlak. Bulan Ramadan ini merupakan bulan pembentukan karakter. Mari kita jadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat mencari nilai, tetapi juga tempat menanamkan keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab, yang ilmunya bermanfaat di dunia ataupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.